Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Terima kasih Ibu telah diberikan waktunya untuk saya untuk berdiskusi sedikit nih tentang bagaimana kira-kira Ibu menangani sebuah kasus-kasus yang mungkin mengandung dilema etika di sekolah Ibu. Oke. Oke, terima kasih juga Pak, Hmm. sama-sama. Artinya Bapak mempercayakan Iya. untuk saya untuk Bapak wawancarai. Oke. Silakan Pak. Oke. Silakan. Jadi selama ini mungkin Ibu nih mungkin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin bisa dikategorikan itu sebagai dilema etika atau bujukan moral. Oke. Memang ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini ya Pak. Itu ada sebagian yang memang termasuk ke dilema etika dan ada juga yang sebagian masuk ke bujukan moral. Nah itu sepengetahuan saya kalau dilema etika itu kan bagaimana kasus itu bernilai sama-sama benar, artinya benar versus benar. Nah kalau bujukan moral itu kan benar versus salah. Nah kalau yang bujukan moral ini ya mudah saja kalau kita dalam mengambil keputusan. Tapi dalam hal ini kalau mengandung dilema etika itu memang agak lebih sulit. Oke. Ini saya mengerti Bu ya. Lalu kira-kira bagaimana nih Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama ketika itu harus berhadapan dengan kasus yang mungkin kedua sisi itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Berarti kalau ada suatu kasus yang mengandung sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti ini masuk ke dilema etika ya Pak? Iya. Nah karena ini antara kedua belah pihak ini merasa memang sama-sama benar dan memang setelah dikonfirmasi memang juga sama-sama benar nih Pak. Maka tentunya saya akan mendalami lebih lanjut lah Pak, termasuk misalnya memanggil yang bermasalah tadi, misalnya dua pihak yang bermasalah tadi untuk membicarakan lebih lanjut bagaimana kita mencari titik tengahnya. Titik tengah. Jadi tadi mungkin kata Ibu tadi mungkin kita mencari jalan tengah. Namun mungkin ya setiap pengambilan keputusan mungkin ada langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu lakukan nih untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil Ibu itu mungkin sebuah keputusan yang sudah yang terbaik gitu. Kalau langkah-langkah itu secara spesifik sebenarnya tidak ada ya Pak. Cuma langkah-langkah yang pasti nyata kami ambil itu adalah ya tentunya tadi kayak tadi memanggil dua belah pihak yang bermasalah tadi, sama-sama mendengarkan apa sih keluh kesahnya, apa yang dipermasalahkan. Nah setelah itu bagaimana kami sebagai kepala sekolah dan pihak yang terkait tadi bisa mencari satu titik temu yang tidak merugikan salah satu pihak. Betul. Namun apabila misalnya ini tidak mencapai titik temu, maka kemudian biasanya kami melibatkan pihak lain, misalnya kayak guru-guru atau bisa juga komite. Nah ini tentunya memerlukan waktu lagi lah selanjutnya. Tadi sudah panjang lebar nih. Tapi di sisi lain nih Bu, ada mungkin hal-hal yang mungkin menurut Ibu itu sangat efektif nih dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika ini seperti apa langkah-langkah hal yang mungkin Ibu anggap itu adalah efektif dalam sebuah pengambilan keputusan? Kalau langkah yang efektif itu biasanya musyawarah sih Pak. Musyawarah itu sangat efektif. Jadi artinya kita sebagai pemimpin di suatu institusi itu kita tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi, secara sendiri. Makanya itu kita harus musyawarahkan dengan pihak-pihak terkait. Saya bisa dengan guru, termasuk staf, orang tua siswa, bahkan mungkin siswa, komite, pengawas, banyaklah pihak-pihak yang terkait yang harus dilibatkan. Nah, jadi jika yang dilibatkan itu memang pihak-pihak yang berkepentingan, artinya tentunya nanti akan dapat berbagai macam solusi, di mana salah satu solusi itu yang akan kita ambil dalam penyelesaian masalah. Mungkin itu tantangan Ibu tadi ya, artinya
dalam menghadapi tantangan itu tadi Ibu tadi kan harus melibatkan berbagai pihak nih, pihak guru, orang tua maupun komite. Nah, di sini ada sedikit yang saya ingin tanyakan lagi nih Bu. Mungkin Ibu mungkin memiliki penjadwalan nih mungkin dalam penyelesaian masalah yang harus berdilema etika ini, atau apakah Ibu itu cenderung mungkin menyelesaikan permasalahan itu langsung di tempat tanpa menunggu dulu pertimbangan lain? Kalau penjadwalan secara teratur itu tidak ada sih Pak ya. Cuma kalau penyelesaian masalah secara saat itu juga tidak juga seperti itu. Jadi artinya kita melihat dulu masalahnya seperti apa. Kalau memang masalahnya itu tidak terlalu urgent dan dua orang yang berkepentingan tadi kita berikan keputusan ini dan keduanya setuju, maka itu juga sudah bisa langsung teratasi. Namun apabila kedua pihak ini masih ada yang kurang setuju atau kurang puas, nah ini baru kami jadwalkan secara khusus untuk memanggil pihak-pihak lain sebagai mungkin pihak ketiga atau pihak penengah untuk memberikan usulan solusi-solusi yang lain. Betul. Jadi intinya mungkin keputusan Ibu itu mungkin harus bernilai keadilan dari yang bermasalah Bu ya. Namun di sini Bu ya, dalam mengambil sebuah keputusan mungkin ada seseorang atau faktor lain nih yang membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan tentang dilema etika ini. Faktor lain atau seseorang yang bisa membantu mungkin. Banyak sih Pak yang bisa membantu. Artinya kita sebagai pemimpin ini memang tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Betul, Maka dari itu kami memerlukan pihak-pihak lain yang turut serta membantu dalam mengambil keputusan. Di antaranya tentunya guru-guru dan staf yang ada di sekolah kami, kemudian juga orang tua siswa, kemudian bahkan siswa itu sendiri. Dan juga yang sangat penting itu tentunya komite, karena komite itu merupakan pihak yang teman kita lah dalam menyelenggarakan sekolah ini. Kemudian kadang juga kalau memang masalah itu memang melibatkan institusi yang ke atas, kami juga biasanya melibatkan pengawas dan juga dinas pendidikan tentunya. Betul enggak. Jadi ya tadi artinya banyak pihak yang mungkin yang bisa membantu Ibu ya, terutama tadi kalau memang kasusnya itu lebih berat mungkin melibatkan pengawas ataupun dinas pendidikan ya. Nah, dari beberapa mungkin pengalaman yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu, mungkin ada pelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengambilan sebuah keputusan tadi? Pelajaran yang bisa kita petik dalam pengambilan keputusan itu bahwa memang kita dalam mengambil keputusan itu tidaklah mudah Pak. Tidak sempurna gitu ya. Tidak mudah. Artinya kita perlu memikirkan banyak hal. Termasuk bagaimana keputusan yang kita ambil nanti tidak merugikan salah satu pihak. Artinya tidak bisa juga sih keputusan kita akan memuaskan semua orang, tentu tidak bisa. Cuma kita memikirkan bagaimana solusi yang kita ambil itu sedikitlah dampak negatifnya untuk kedua belah pihak. Nah, jadi tadi ya mungkin pengalaman Ibu tadi dalam sebuah pengambilan keputusan intinya jangan sampai merugikan satu pihak. Baik Ibu, mungkin tadi sudah panjang lebar kita berdiskusi ini, mungkin apa yang saya tanyakan mungkin sudah puas nih Bu. Jadi terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya dan memberikan pengalaman kepada saya. Mungkin ini menjadi sebuah pertimbangan saya mungkin ketika menjadi sebuah pemimpin di mana saya dihadapkan mungkin untuk mengambil sebuah keputusan yang bernilai kebajikan. Oke Bu, terima kasih. Mungkin saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya meminta waktu Bapak nih. Silakan Pak. Mungkin saya ini kan sebagai calon guru penggerak itu mendapatkan tugas nih untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam penanganan sebuah penyelesaian kasus yang bernilai kebajikan Bu, seperti itu.
Nggih, terima kasih Pak. Oke, Alhamdulillah ya, Oke. Bapak sudah menjadi calon guru penggerak. Mm. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pak, mungkin ada beberapa yang mungkin saya tanyakan kepada Bapak nih tentang penyelesaian kasus yang tadi bernilai kebajikan. Eh, jadi Pak, di sini saya ingin berdiskusi nih mengenai beberapa pengalaman mungkin kepada Bapak nih dalam penanganan kasus-kasus dilema etika di sekolah. Selain ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih tugas-tugas ya yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Nggih. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih kepada Pak Supiani yang merupakan calon guru penggerak yang telah sudi kiranya berdiskusi dengan ulun sebagai salah satu kepala sekolah yang rujukan Bapak untuk memenuhi mata tugas Bapak sebagai calon guru penggerak. Ini biasanya Pak, Iya. saya memang untuk mengidentifikasi dilema etika ketika dihadapkan pada situasi masalah yang memiliki dua kepentingan yang sama. Iya. Nggih. Namun misalnya Pak, ada suatu siswa yang dihukum nggih karena melanggar suatu aturan, tapi pada saat yang sama, alasan pelanggaran itu pun yang dilakukan oleh siswa itu mempunyai dua sisi yang sama-sama Iya. sama-sama kebenarannya bagi siswa tersebut. Nah, jadi ada situasi yang tidak mudah karena kedua sisi memiliki dua kebenaran masing-masing. Oke. Ini tantangan yang menarik Pak ya. Oke. Lalu Pak, bagaimana nih Bapak biasanya menjalankan pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus seperti ini, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih dan sama-sama yang mengandung nilai kebajikan itu Pak? Ya, sebenarnya cukup sedikit berat Pak ya untuk menyelesaikan masalah seperti ini ya, karena di satu sisi dia melanggar dan di satu sisi dia juga mempunyai melanggar itu ada alasan-alasan tertentu. Iya, benar-benar Pak. Biasanya saya sebagai kepala sekolah itu Pak, kalau untuk menyelesaikan masalah seperti ini, artinya saya akan mendengarkan alasan-alasan dari kedua belah pihak. Iya, betul. Secara objektif itu biasanya merenung sejenak untuk memikirkan dampak positif dan negatif langkah-langkah yang akan saya ambil untuk menangani masalah tersebut. Oke, seperti itu Pak. Jadi tadi Bapak juga mengatakan ya prosedur mungkin atau langkah-langkah tadi ya. Nah, namun yang di sini ya saya tanyakan nih, prosedur dan langkah-langkah apa yang biasanya Bapak terapkan nih selama dalam menyelesaikan kasus seperti ini Pak? Ya, tadi sama yang ulun sampaikan tadi bahwa kasus ini lumayan rumit, kadang kalau tidak bisa diselesaikan dengan pemikiran yang cepat tanggap ya. Jadi biasanya saya itu melakukan adalah mengumpulkan informasi. Informasi saya kumpulkan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian saya coba untuk memahami latar belakang masing-masing Pak. Setelah itu saya biasanya melakukan rapat kecil intern di sekolahan yang biasanya melibatkan guru-guru, bahkan kalau memang masalah itu agak rumit Pak, saya bisa melibatkan komite sekolah. Komite disiplin untuk mendiskusikan kasus tersebut. Setelah semua informasi yang ingin saya cari itu saya dapatkan, baru saya pertimbangkan, baru saya mengambil sebuah keputusan agar jangan keputusan yang saya ambil itu sepihak. Iya, betul sekali Pak. Jadi menurut Bapak nih mungkin tadi hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini efektif nih dalam mengambil sebuah keputusan di kasus-kasus yang melibatkan dilema etika? Intinya Pak, dalam mengambil suatu keputusan jangan langsung secepat itu mengambil suatu keputusan. Intinya kita harus rajin-rajinlah berkolaborasi. Intinya berkolaborasi Pak, menentukan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ya. Itu aja Pak. Biasanya seperti itu yang saya lakukan. Tentu ya tadi ya Pak ya.
Jadi menurut Bapak tadi hal-hal apa saja nih Pak selama ini tadi kan sudah Bapak sudah sebutkan nih. Nah jadi berikutnya nih Pak, tadi Bapak sudah memberikan bahwa keputusan itu harus hati-hati ya dalam menentukan sebuah keputusan nih. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak, kira-kira Pak, tentunya tadi transparan itu Pak ya sangat penting. Betul Pak. Betul. Nah, namun apa kira-kira tantangan yang terbesar nih yang mungkin Bapak hadapi selama ini dalam mengambil sebuah keputusan mungkin ya harus bernilai 5 etika Pak seperti itu. Betul Pak, ya dari pengalaman yang sudah menyelesaikan suatu masalah itu tidak serta-merta itu berjalan dengan mulus. Nah, walaupun kita ingin berkolaborasi untuk menyelesaikan, pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Selama ini Pak, yang paling banyak tantangan yang sering saya hadapi itu, yang terbesar itu adalah tekanan Pak. Tekanan dari pihak luar atau ada yang sebagian orang besar tuh ingin cepat Pak menyelesaikan masalah itu, ingin cepat. Benar-benar. Ya, bila ada masalah langsung ingin diselesaikan secepat-cepatnya. Sedangkan kita kan perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang agar menyelesaikan suatu masalah jangan sampai merugikan orang lain. Gitu. Jadi tekanan itu biasanya dari pihak luar Pak. Jadi kadang-kadang tuntutan dari orang tua, tekanan dari masyarakat yang ingin mempengaruhi proses itu ingin segera cepat terselesaikan. Namun biasanya saya selalu berusaha untuk tidak terburu-buru meskipun ada tekanan Pak. Agar nanti apapun yang saya ambil untuk menyelesaikan itu tepat sasaran seperti itu Pak. Jadi ini saya sangat setuju nih, setuju tadi kata Bapak kan terburu-buru nih. Biasanya itu mengganggu kualitas keputusan nih. Nah, jadi saya sangat setuju. Nah, jadi mungkin karena tadi mungkin ada sebagian pihak yang mungkin menginginkan bahwa keputusannya harus cepat. Nah, tetapi kan kita juga harus mempertimbangkan ya. Jadi intinya jangan terburu-buru ya Pak ya. Betul Pak. Untuk keputusan itu memang berkualitas. Nah, namun apakah Bapak itu memiliki mungkin jadwal lah tertentu nih dalam penyelesaian kasus atau Bapak langsung menanganinya di tempat atau bagaimana? Biasanya Pak, berdasarkan pengalaman dan informasi yang ulun kan pernah belajar dari orang-orang. Jadi dan pengalaman itu saya terapkan dengan saya di sekolah. Untuk terjadwal itu Pak tergantung masalah yang dihadapi. Kalau misalnya masalah itu tidak terlalu besar, mudah aja dihadapi, bisa aja langsung Pak. Namun kalau memang ada masalah yang lumayan rumit dan memerlukan pemikiran yang luas, saya biasanya melibatkan orang lain. Itu bisa saya atur jadwal Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ya. Nah, namun di sini apakah ada orang mungkin ada faktor-faktor tertentu nih untuk membantu Bapak nih dalam pengambilan sebuah keputusan dalam hal penanganan kasus atau permasalahan ini Pak? Saya Pak, walaupun posisi saya sebagai kepala sekolah, biasanya saya tidak mengambil keputusan sepihak saya sendiri. Saya biasanya kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, dengan guru-guru kelas, guru-guru bidang, untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya hubungan dengan timba baik dan rekan sejawat untuk memberi masukan kepada saya untuk memberi untuk menyelesaikan masalah ini sangat saya perlukan. Iya betul. Ini sangat menarik nih Pak ya. Dari semua pengalaman Bapak nih, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin paling berharga nih dalam pengambilan keputusan dari 5 etika seperti ini Pak? Biasanya Pak, pertama pelajaran yang kita ambil dari menyelesaikan sebuah masalah yang termasuk di 5 etika, di satu sisi benar, di satu sisi yang lain benar kan. Itu yang paling pelajaran yang berharga kita kolaborasi. Iya betul. Kolaborasi baik dengan orang tua, baik dengan guru. Kemudian kita menumbuhkan di hati kita masalah empati kita. Nah betul sekali. Empati kita tinggi.
empati kepada orang yang bermasalah tersebut. Artinya fleksibel, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi itu sangat penting Pak bagi kita. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak nih panjang lebar. Bagaimana mungkin cara Bapak tadi tuh mengambil sebuah keputusan ya tadi pada intinya kolaborasi sangat penting, kemudian juga harus ada pertimbangan kepentingan lain, umpamanya contohnya kan peraturan juga harus dijalankan, Ya. namun juga kita Empati tadi Pak. empati juga keberpihakan untuk kepentingan lain juga harus dipertimbangkan. Betul Pak, betul sekali seperti itu Pak. Nah jadi mungkin ya saya rasa mungkin sudah cukup nih Pak, saya sudah sangat puas nih hari ini dengan berbincang-bincang dengan Bapak, dan mungkin nanti ini menjadi sebuah pertimbangan saya kalau seandainya nanti saya mungkin di lapangan nanti mungkin bertindak sebagai kepala sekolah. Jadi saya terima kasih Pak setelah diberikan waktu nih untuk berbincang-bincang pada hari ini. Mungkin saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Iya, terima kasih Pak. Selesai pendidikan calon guru. Terima kasih.